khusus, supaya sungguh apa yang kau firmankan di awal tahun, bahwa engkaulah gunung batu keluputan itu Tuhan, itu terus terjadi sampai akhir tahun ini. Tidak pernah kami kelaparan, kekurangan. Kau selalu luputkan kami dari segala perkara yang menimpa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami mau mengenal Engkau lewat firman-Mu. Kami selalu ingin Tuhan diubahkan. Kami tidak mau firman hanya menjadi wacana, tapi kami rindu firman-Mu mengkoreksi. Bukankah Engkau datang ke rumah-Mu di akhir zaman untuk mengadili dan menggakar? Roh yang mengadili, membakar untuk membersihkan hidup kami, memastikan tidak ada pekerjaan musuh dalam hidup kami. Itu terus Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau dikoreksi Tuhan, kami mau diubahkan. Kami mau Kau ambil semua yang tersembunyi, bersihkan semua. Sehingga kami tidak ada hambatan, halangan untuk anugerah kasih setiamu mengalir begitu deras atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang mengurapi kami, mengurapi setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu dengan akurat Tuhan. Kami berdoa firman yang mengubahkan dan memerdekakan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu supaya apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu itu disampaikan kepada jemaat. Dan setiap kami pulang ibadah ada satu dimensi yang berbeda. Kami diubahkan, kami semakin selaras dengan firman. Karena kami ketemu dengan Allah yang hidup dan firman yang hidup. Itu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan, nama Engkau dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Ini dunia kok cepet banget ya. Barusan kita kayaknya doa semalaman awal tahun ya. Akhir tahun kita sudah Desember lagi saudara. Iya kan? Ya saudara merasakan seperti saya. Cepat sekali, betul nggak? Barusan ulang tahun depan mau sebentar lagi ulang tahun lagi. Ya, barusan kita ke Kampung Karuhun, nanti sebentar lagi kita kemana gitu ya, ulang tahun gereja. Saudara kerasa banget bahwa ini dunia semakin cepat berputar saudara ya. Itu semakin kita harus semakin hati-hati dan waspada dalam hidup kita, amin. Supaya dengan waktu yang singkat ini kita boleh maksimal bagi kerajaan Allah, kita maksimal bagi Tuhan ya, produktif gitu ya. Sehingga hidup kita nggak biasa-biasa saja gitu ya. Paling nggak enak kalau hidup kita biasa-biasa, betul nggak saudara? Ya, iblis itu kan tipu kita biasa-biasa. Kita punya roh familiarity, biasa-biasa gitu ya. Padahal itu enggak normal, saudara. Yang seharusnya normalnya adalah hidup kita ini penuh dengan dinamika ilahi, betul enggak? Ya, orang yang agamawi rutin gitu ya, saudara. Dia bukan hanya berhenti, tapi mundur gitu, ya. Ya, tapi kalau kita ngerti, ini enggak nyaman nih, seharusnya, ya. Jadi kita tidak tidak malas untuk terus cari Tuhan ya, bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah sebenarnya yang menggerakkan hidup kita untuk mengalami hal-hal yang ilahi. Amin. Baik. Saya berharap sih kita semua tidak menjadi orang-orang yang agamawi. Amin. Kita terus setiap hari mengalami dinamika ilahi. Saudara sakit boleh datang sama kita kesulitan, boleh datang kesesakan, boleh datang. Tapi realita Tuhan yang kita alami setiap hari itu yang mengalahkan semuanya. Amin. Kita bersyukur untuk ada banyak kemenangan hari ini. Amin. Baik. Bulan Oktober ini saudara penatua menyampaikan topik 1 bulan. Karena masih tentang menyampaikan kabar baik. Topik bulan ini judulnya menyampaikan kabar baik melalui perkataan baik. Ya wajar juga sih, masa menyampaikan kabar baik melalui perkataan jelek, kan gak mungkin ya saudara ya. Nah itulah topik yang diberikan penatua, menyampaikan kabar baik melalui perkataan baik. Ya, nanti kita akan ulas. Nah itu 1 bulan ya, topik besarnya itu. Tapi topik minggu ini adalah memiliki perkataan Kristus ya. Jadi saya akan bagikan firman Tuhan tentang memiliki perkataan Kristus.
Kita buka dulu deh Markus 1 ayat 22. Kita langsung baca firman ya. Markus 1 ayat yang ke-22. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudaraku, kalau saudara baca dalam kitab Injil, banyak ayat menjelaskan bagaimana orang-orang takjub mendengar perkataan Yesus. Dikatakan di sini Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi saudara, kalau saya bisa bayangkan waktu umat Israel mendengarkan pengajaran Yesus, dia merasa, wow, luar biasa. Kenapa? Sering mereka mendengar pengajaran ahli Taurat. Mereka rasakan ada sesuatu yang berbeda. Betul? Ya, berbeda. Saudaraku, dulu banyak orang mengikut Yesus, ya. Pada waktu Yesus masih di dunia, banyak orang mengikut Yesus, saudara. Mereka bukan hanya untuk melihat mujizat, karena Yesus pembuat mujizat. Tapi mereka ikut Yesus bukan hanya pengen lihat mujizat, tapi mereka mau ikut Yesus hanya untuk mendengar perkataan Yesus. Saya percaya saudaraku, perkataan Yesus bukan sembarang perkataan, betul? Betul nggak saudara? Kalau saya tanyakan Bang atau Pak Medi, gimana sih ekspresi takjub? Wow! Saya percaya saudara, begitu dia dengar perkataan Yesus, pulang, itu dia berubah saudara, betul nggak? Kalau enggak ngapain kayak ahli Taurat saudara, biasa saja, betul nggak? Itu nggak mendorong mereka mencari Yesus lagi, dengar perkataan. Pasti ada sesuatu dalam perkataan Yesus, betul? Saya percaya saudaraku, perkataan Yesus ini beda dengan ahli Taurat karena perkataan Yesus ini memiliki muatan kuasa. Dia tidak sembarang perkataan. Dia punya dimensi ilahi. Sehingga apa? Orang yang mendengar itu bukan saja mendengar biasa, tapi ada sesuatu yang bekerja dalam hidup dia, sesuatu yang ilahi. Makanya saudaraku, dikatakan perkataan Yesus powerful, berkuasa. Itu makanya banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus, bukan hanya karena mujizatnya, tapi karena perkataannya. Sangat-sangat powerful. Tidak sembarang kata-kata, saudaraku. Ya, perkataannya bukan karena pintar merangkai kata-kata. Ya, ada banyak. Sekarang nih, kalau saudara lihat YouTube, ya, banyak pendeta-pendeta, waduh jago-jago merangkai kata-kata, saudara, betul nggak? Indah banget gitu khotbahnya, saudara. Ya, ada banyak quote-quote. Jadi saudara, perkataan Yesus bukan sekedar kata-kata yang dirangkai indah, bukan. Tapi perkataan Yesus powerful. Ada dimensi kuasa. Ada muatan kuasa. Setiap kata-katanya ada kuasa. Ada dimensi ilahi. Sehingga orang yang mendengarnya itu pasti mengalami sesuatu. Yes? Nah saudara, Tuhan ingin kita itu menyampaikan kabar baik. Itu seperti itu gitu ya. Amin. Kata-kata kita itu powerful. Ya, membangun orang, mengubahkan orang, menyembuhkan orang. Bisa. Ya, maka itu judulnya memiliki perkataan Kristus. Saudara, nggak bisa kita menyampaikan kabar baik hanya sekedar dengan perkataan yang
baik, betul nggak, saudara? Betul nggak, saudara? Nggak bisa ngubah orang, betul nggak, saudara? Apalagi saudaraku dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ampun. Ngancem, intimidasi. Lu gak masuk surga, neraka lu. Gak ikut Yesus, neraka lu. Dan saudara, kita rindu sekarang supaya sungguh pekabaran Injil kita efektif. Amin. Karena kita memiliki perkataan Kristus. Amin. Powerful. Amin. Dahsyat ya. Yuk kita belajar ayat lagi. Ya, Efesus 4. Ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat 17 ya. Saya akan bacakan saja ya. Supaya saudara dengarkan, simak baik-baik. Efesus 4 ayat 17 ini bicara tentang, ini saat teduh pagi hari ya. Benar? Siapa yang saat teduh? Ayo. Efesus 4 ayat 17, manusia baru judulnya ya. Jangan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu indikasinya adalah memiliki pikiran yang sia-sia ya. Jadi pikirannya ngawur gitu, sia-sia. Terus lanjut. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Lanjut. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Karena pikirannya sia-sia tadi ya. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lanjut. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ini ceritanya Paulus khotbah di jemaat Efesus. Ada enggak yang model gini di jemaat Efesus? Pasti ada. Makanya dia khotbah tentang ini, betul nggak? Ada orang yang manusia baru katanya, tetapi kelakuan perbuatannya, perkataannya masih menggunakan manusia yang lama, ya. Makanya dikatakan tetapi dia jelaskan kembali. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Lanjut. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Lanjut. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lanjut. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Lanjut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lanjut. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini agak panjang. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Singkatnya begini, saudara, kata Paulus, karena kamu dulu sebelum mengenakan manusia baru, wajar kalau kamu berkata-katanya juga kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak membangun, gitu ya. Karena pikiranmu sia-sia. Kamu menyerahkan hidupku dengan hawa nafsu. Wajar, karena dosa mengendalikan kamu, betul nggak? Jangan heran saudara, kayaknya sekarang ini sudah menjadi budaya mungkin di Sunda. Mohon maaf nih ya, kata-kata apa ya? Aing, apa? Mohon maaf nih ya, anjing, terus apa lagi? Aduh, saya nggak begitu hafal ya. Ada itu 4 kata yang selalu diucapkan itu seperti budaya begitu ya. Gelo, ya. Satu lagi apa? Sia, ya kan? Saudara, ya. Dan kalau di Jawa Timur, saudaraku, kami janco, betul nggak? Nah saudara, wajar kalau kamu belum mengenakan manusia baru, engkau kata-katanya seperti itu wajar, kata Paulus. Ya, tapi sekarang kau sudah mengenakan manusia baru, seharusnya kau nggak pakai perkataan yang sia-sia. Kau harus memakai perkataan yang penuh dengan Kristus. Ya, maksudnya perkataan Kristus. Makanya saudara lihat di ayat yang Bentar. Ayat yang ke-24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Aneh kan? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, tapi ayat 25 langsung bicara tentang perkataan. Karena itu buanglah dusta. Betul nggak saudara? Saya bisa nggak bilang begini, ternyata dari sekian banyak ayat, kesimpulannya kalau saya melihat ada satu kekudusan pada seseorang, itu sebenarnya diukurnya hanya 3. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi saya nggak tahu tentang pikiran. Saya nggak ngerti pikiran Pak Gun. Tapi yang saya bisa lihat outputnya adalah perkataan dan perbuatan. Betul nggak saudara? Jadi saya bisa menilai Teguh kudus atau tidak kudus karena dikatakan, karena itu sebelumnya ayat 24 dikatakan bahwa dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau saya lihat misalnya hidupnya Pak Teguh, oh hidupnya dia teguh, kudus dan benar sesungguhnya, saya bisa lihat outputnya dia hanya dari perkataan dan perbuatan dia. Betul nggak? Harusnya 3. Pikiran, tapi aku nggak bisa baca pikiran dia. Outputnya saya bisa lihat secara nyata kalau perkataannya kudus dan perbuatannya benar. Amin. Jadi saudaraku, kalau misalnya dia manusia baru, kemudian kata-katanya, goblok, bodoh kamu, mati kau. Apalagi saudara. Soalnya saya lucu dulu saudaraku ya, ada satu teman sekeluarga, nama anak-anaknya itu nama binatang. Jadi ada gajah, ada lutung, apa-apa. Jadi aku kenalnya itu sama Mas Gajah. Sampai hari ini saya nggak tahu nama sebenarnya dia itu apa. Karena orang tuanya memberi anak sama anak-anaknya itu semua kebun binatang, saudara. Jadi kadang-kadang, Tong, saya pikir siapa? Siapa Mas? Mas Gajah siapa itu? Iya tuh si lutung katanya. Saudara, oke, itu kalau itu belum manusia baru. Tapi begitu kau manusia baru, dikatakan kau diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Artinya, makanya Tuhan langsung, 4 ayat 25. Langsung dia bicara tentang perkataan buang dusta.
Berkata kebenar kalau seorang kepada yang lain. Saudara lihat ayat bawahnya itu bicara tentang perkataan, betul nggak? Karena orang diukur kudus dan benar dari perkataan dan perbuatan, betul? Amin. Bagaimana mungkin kita menyampaikan kabar baik, tapi perkataan kita, betul nggak saudaraku? Saudara, perkataan yang kita buat hari ini tuh akumulasi dari perkataan-perkataan yang membangun hidup kita, betul nggak saudara? Kita lihat ya, Lukas 6 ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari. Jadi saya nggak bisa gini, saya mau ngabarin Injil, saya mau latih lah. 2 minggu ini berkata baik. Nggak bisa saudara, betul nggak? Itu bukan rekayasa, betul nggak? Karena firman ini katakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Artinya saudaraku, apa yang keluar dari mulutmu tergantung perbendaharaan hatimu. Betul nggak saudara? Kalau saya lagi sakit hati saudara, sama Eder. Ya, Eder ngomong, hai Mbak Yus, selamat pagi. Pagi. Kok nggak bisa ekspresikan dengan mereka ya pagi. Jujur, betul nggak saudara? Jadi masalahnya bukan apa yang kita katakan. Masalahnya perbendaharaanmu bagaimana kabarnya. Betul nggak saudara? Saya hanya bilang aja. Kalau ada banyak perkataan-perkataan yang kasar. Saya udah tahu indikasinya. Wah, hatinya lagi nggak benar itu orang. Betul nggak saudara? Lihat aja, cek dari situ. Betul nggak? Lah ini firmannya kok, bukan saya kok. Cek aja. Kalau dia uring-uringan, marah, emosi negatif ya. Salahin sana. Dulu saya di kantor, saudara, saya pernah audit pada seseorang yang tukang kritiknya luar biasa. Ya kemudian ini. Saudara, teman-teman tuh kalau ada dia, langsung pergi. Karena ada aja yang dikritik, saudara. Dan dia tuh tahu aja masalah kita. Kan pegawai kita tuh ratusan. Saya mikir dalam hati dia tuh gak tidur hanya liatin satu-satu gitu. Itu sampai bos saya saudara, itu bisa selonong boy, dia masuk, bapak itu begini, bapak itu begini. Sampai orang susah bergaul dengan dia. Saya udah mati, wah ini gak bener nih. Lah itu orang dunia gak apa-apa. Ya kan? Belum dibentuk dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seharusnya kita sudah gak seperti itu lagi, betul gak saudara? Ya, harusnya yang kita pedulikan perbendara. Betul nggak? Hatimu. Maka itu dikatakan di ayat sebelumnya tadi Efesus, engkau yang dibaharui roh dan pikiran. Ya. Jadi saudaraku, apa yang kita katakan itu meluap dari hati. Ya. Kita bisa lihat orang kudus atau enggak, benar atau enggak, lihat aja perkataan dan perbuatannya. Kalau dia sering intimidasi, sering ini, wah gak benar itu hatinya. Perbendaraannya harus dibenahi. Betul gak? Gampang emosi, ya kan? Ya, kata-katanya, gitu aja kok sakit, aku aja ngomong lupa, aneh kan? Dia ngomong 2 menit, saudaraku, orang bisa gak tidur 2 hari, betul gak? Udah menyakiti dia, makjleb gitu. Makanya Tuhan katakan kan di sini ayat yang ke-29 coba. Ya kita baca sama-sama. Ya Efesus 4 ayat yang ke-29 ya. Efesus 4 ayat balik lagi. Sama.
Sama kita bacakan. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya beroleh kasih. Saudara luar biasa nih, saya selalu pegang ini saudara. Luar biasa, kadang-kadang kita merasa kita anak Tuhan aja yang dapat kasih karunia. Semua orang berhak dapat kasih karunia. Dari mana itu datangnya? Dari perkataan yang kita sampaikan. Makanya kenapa itu banyak orang bangsa Israel cari Tuhan Yesus. Karena perkataannya powerful saudara. Mereka mengalami kasih karunia. Amin. Ada orang berpikir perkataannya biasa saja. Dia biasa ngomong kata kasar, ngomong kata yang dia pikir. Kata-katanya gak penuh kuasa. Tapi firman Tuhan kata janganlah ada perkataan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik hanya bisa dihasilkan. Karena perbendaharaan kita baik. Maka itu benahi dulu perbendaharaannya saudara. Renungkan firman. Ya, saudara, katanya di pola pikir kita, di hati kita tuh kayak ada disket gitu. Pengalaman masa lalu ya, sakit hati, amarah itu. Yang bisa mendelete satu persatu. Kalau di handphone ya, kalau di sini yang bisa mendelete satu persatu menghapus hanya pekerjaan roh dan firman. Semakin kita merenungkan firman itu semakin ke-delete. Semakin merenungkan firman semakin delete. Memang tak mau tidak mau hanya itu caranya. Ya. Nah, kalau kita ingin perbendaharaan kita bagus, saudara, hati kita hanya merenungkan firman. Hanya pekerjaan roh dan firman, saudara. Itu yang bisa mendelete. Sehingga ketika kita punya masalah dengan seseorang, kita nggak mengatakan sesuatu yang jahat. Karena perbendaharaan kita sudah terisi dengan yang baik. Yang lama sudah di-delete. Ya. Dan ketika kita benahi perbendaharaan kita, saudara, percayalah, nggak usah korekayasa, perkataanmu pasti baik. Amin. Dan perkataan yang baik itu mendatangkan kasih karunia. Saudara, saya mau bagi berkat, saya nggak tahu ini kesaksian udah pernah saya bagi di sini atau enggak. Saya punya teman dulu masih kerja, seorang pejabat yang saya bilang kalau di kantor dia pakai laptopnya ada suara pengajian terus gitu. Pokoknya dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah orang religius. Jadi kalau ada tamu dia teriak-teriak, "Bu, gimana ininya?" Karena itu pengajiannya di laptopnya tuh gede banget gitu. Dan dia nggak merasa bersalah bahwa itu kantor gitu. Tapi saya berdoa mengasihi dia. Saudara. Satu ketika saudara, dia punya anak tunggal. Ya, dia punya anak 2, 1 adopsi. Tapi ini anak tunggalnya. Baru masuk ITB, saudara. Ya, seneng banget dia. Di geofisika atau geologi. Nah, tiba-tiba dia kecelakaan tunggal. Pagi-pagi setelah habis kelompok di ITB, dia kalau ngajar di Supratman dengan motor yang bagus, saudaraku, dia kecelakaan tunggal. Waduh, itu benar-benar nyaris mati. Ya, sarafnya lah apanya, karena itu katanya karena dia ngantuk ya, kecelakaan tunggal itu luar biasa. Akhirnya dia diopname lah. Diopname di ICU, orang sulit untuk ketemu sampai suatu ketika karena dia seorang pejabat banyak sekali yang pengen lihat kan. Nah, si anak ini saudaraku pada waktu dia sadar, dia sangat depresi. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa saya nggak mungkin hidup normal lagi. Karena ada banyak dokter bilang ada banyak hal yang dia itu bisa cacat lah dan segala macam, saudara. Jadi dia sangat depresi, kebayang. Ibunya saudara nangis terus. Ya, dia cerita lah sama saya. "Bu, aduh, ini anakku ini, aduh saya kenapa ya saya ngalamin kayak begini, anak satu-satunya lagi gitu-gitulah." Terus dia bilang gini, aduh saya bilang sama dia, "Bu, percayalah mujizat ada kok, pasti ada. Tuhan mengasihi ibu, pasti ada mujizat." Nah suatu ketika saudaraku, karena boleh masuk satu persatu, saya kebagian masuk saudara. Saya kenal sama anak ini dekat. Terus dia lihat saya. Saya cuma bilang gini, "Farid, semangat ya, kamu bisa sembuh. Masa depanmu luar biasa. Kamu jangan hopeless, ya.
Saya hanya kata-kata yang umum karena ini kalau saya nginjili bisa rame nih gitu kan. Udah selesai. Nah suatu ketika si ibunya tuh ngomong sama saya, Bu Yus, anak saya bilang semua nggak boleh jenguk, hanya Bu Yus yang boleh jenguk. Saudara tahu nggak, perkataan saya itu ternyata membangkitkan dia. Dan dia sembuh total, sekarang kuliah lanjut S2. Kalau dia ketemu saya, respeknya minta ampun. Saudara ngerti, mungkin tidak Injil yang saya ceritakan. Ngerti ya? Tapi kata-kata yang penuh powerful, ngerti nggak? Ada muatan dimensi ilahi. Itu yang membuat dia mengalami kasih karunia. Itulah yang saudara Mbak Minten tahu itu. Ibunya itu sayangnya ke saya minta ampun. Itu yang membuat saudara tahu tiba-tiba ada saudaranya datang ke ruangan saya. Tante saya bilang ibu begini, ibu begini. Jadi saudara, betapa pentingnya perkataan kita. Amin. Maka itu hati-hati dengan perbendaharaan. Amin. Jangan kata-kata yang sia-sia sembarangan ke anak, ke istri, kemanapun. Amin. Ya, miliki. Kita lihat lagi contoh saudaraku di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Gempa ya? Oke, tenang aja ya. Tenang ya. Kita doakan supaya semua dalam kendali Tuhan. Dalam ini yang Tuhan. Agak lama ya. Oke, udah mulai reda. Puji Tuhan, oke. Kembali fokus kepada laptop ya. Oke, kita buka Matius 12 ayat 34 sampai 37. Ya, saya akan baca buat saudara ya. Matius 12 ayat 34 37. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus ada di satu tempat, ada orang kerasukan setan, saudara. Kemudian dia bisu tuli, kemudian Tuhan Yesus sembuhkan. Orang takjub, engkau anak Daud, luar biasa engkau. Tetapi si Farisi ini ngomong, jangan dulu takjub. Dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Ngerti ya? Jadi apa yang dirasakan oleh umatnya, umat Israel beda dengan Farisi. Perkataannya. Maka itu Yesus ngomong gini. Hei kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Dia ngomong sama Farisi. Ya wajarlah kamu mencurigai saya gitu ya. Kata Tuhan. Katanya Tuhan itu menyembuhkan si orang kerasukan itu pakai kuasa Beelzebul. Beelzebul itu kuasa setan lah saudara. Yesus tahu pikiran orang Farisi. Dia tegur, hei ular beludak. Bagaimana mungkin kamu bisa mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Wajar kalau kamu ngomong ke sini karena kamu sebenarnya hatimu jahat. Betul nggak? Bisa nggak saya ngomong kayak gitu? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Maka itu hati-hati dalam perkataan saudara. Lanjut ayat 36. Ini hampir sama ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Orang Farisi. Dia enggak, perbendaharannya jahat. Lanjut ayat 37. Ini yang saya merinding saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan. Ini Yesus loh yang ngomong. Maka itu saudara, wajar kalau penatua kasih topik bahwa kau menyampaikan kabar baik. Aneh kan? Kalau misalnya saya tiap hari, saya orang manusia baru ngomong, sia gelo ya, gelo goblok, bodoh loh, sia, apalagi nggak tahu lah, aing dan segala macam. Kemudian kita mengabarkan Injil, Yesus itu ya.
kasihnya luar biasa. Nanti setiap hari kita ngomong, oh berdebah lo, mampus lo. Kemudian kita memberitakan Injil. Aduh kasih Tuhan. Oh luar biasa. Betul nggak saudara? Bagaimana powerful saudara? Betul nggak saudara? Makanya Tuhan bilang sampaikan kabar baik dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik gak bisa direkayasa. Itu melalui perbendaharaan yang baik. Perbendaharaan yang baik itu akibat firman yang terus kita renungkan. Roh. Percayalah kalau itu keluarnya pasti yang baik-baik. Kok gak tega mau ngomong begitu, betul gak? Gak sampai kita ngomong gitu. Sekalipun dalam kondisi yang bagaimana, gak sampai. Misalnya nih, tiba-tiba si Teguh disaut sama orang siap. Misal, kalau kau diperbarui oleh firman, gak keucap itu, betul gak? Aduh ampun deh, paling begitu. Betul gak saudara? Goblok sih ya. Saudara ini standar, saudara. Ini standar. Ya kan? Kita lihat di sini bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Pada hari penghakiman, lanjut. Karena menurut ucapan. Ampun saudara. Makanya kenapa Yesus begitu powerful. Karena perbendaharaan dia luar biasa. Sehingga setiap kata-kata punya muatan kuasa. Setiap kata-kata punya dimensi ilahi. Kenapa seringkali saya nggak ceritain ini. Di sono, di dunia sana. Pendeta-pendeta tidak berkuasa. Karena di rumahnya dia ngomongin istrinya dasar. Ngomongin anaknya. Betul nggak? Karena itu nggak bisa direkayasa. Tergantung perbendaharaan. Amin. Saya juga pernah ceritakan suatu ketika saya ngaudit dengan seorang yang depresi berat. Saudara. Udah ingin bunuh diri karena dia mau punya anak. Pernah ingat? Mau punya anak nggak bisa dia pakai bank apa itu? Sperma dan segala macam. Udah 3 kali habis duit dan segala macam. Hanya perjalanan pesawat dari Bandung, Surabaya, saudara. Saya nggak memberitakan Injil yang begitu detail Yesus, nggak cerita tentang Yesus. Tapi cerita tentang kehidupan. Tapi begitu dia sampai di pesawat, aduh Bu, saya lega sekali. Sepanjang kita ngaudit dia cerita, dia bebas. Dia bilang gini, saya bersyukur hari ini saya pergi audit. Tadinya dia nggak mau pergi, saudara. Bukan karena saya hebat, bukan saya mau cerita begitu. Tapi kalau kita konsisten membangun perbendaharaan kita, itu otomatis, amin. Kita juga gak ngerti. Tapi firman katakan, perkataanmu mendatangkan kasih karunia. Betul gak saudara? Kebayang gak saudara kalau kita di mana-mana, kemudian kita benar-benar memberikan pernyataan yang powerful, dahsyat banget, betul gak? Ya, membangun, ya, membuat orang tidak patah semangat. Ya. Saudara, Yesus bilang, setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Ya, maka itu saudaraku dengan ucapan kamu dibenarkan, dengan ucapan kamu dihukum. Ini memang pelajarannya agak keras, saudara. Tapi saya tahu inilah standar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Karena orang dunia biasa dengan kata-kata kasar. Saudara tahu sekarang pembunuhan terjadi banyak hanya gara-gara perkataan. Betul? Anak buah bunuh majikannya. Pacar bunuh pacarnya karena dia bilang bau kamu. Betul gak? Hanya gara-gara bau kamu dibunuh saudara. Ya, betapa rentangnya dunia ini.
bullying, betul nggak saudara? Seorang anak SD atau SMP nggak boleh ikut ujian, gurunya ngomong gini, bawa bacok, bunuh gurunya. Kalau perkataan iblis begitu kuasanya untuk membunuh orang, perkataanmu yang powerful begitu kuasanya untuk menghidupkan. Amin. Dan kita harus mengisi perbendaharaan hati. Jangan biarkan konflik batin, emosi negatif, segala macam ada di hatimu. Betul? Karena apa yang di dalam hatimu meluap dalam perkataanmu. Amin. Maka itu Tuhan katakan miliki perkataan Kristus. Kita lihat di Kolose 3 terakhir ya. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Kita baca dulu ayat 16 ya. Sebenarnya Tuhan bukain gitu satu-satu ya. Ya kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Firman Tuhan katakan hendaklah perkataan Kristus diam. Miliki perkataan Kristus. Ya. Bendahara hatimu penuhi dengan perkataan Kristus, firman. Saya percaya orang yang tidak dipenuhi dengan perkataan Kristus jangan menegur orang, betul? Pasti akan menyakiti orang. Pasti akan membunuh orang. Pasti akan tidak membangun orang. Pastikan dulu kau memiliki perkataan Kristus baru tegur orang itu, betul? Kalau enggak saudara, kau sedang meruntuhkan orang. Kau sedang menghancurkan perasaan orang. Tidak ada kasih karunia dalam hidup dia. Pastikan. Amin. Ya. Perkataan Kristus. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajak, menegur. Karena apa yang meluap di mulut? Bagaimana saya bisa menegur dengan perbendaharaan saya yang jahat? Betul nggak? Saya akan memuaskan hawa nafsu saya. Kamu tuh ya begini, kamu tahu nggak? Aku lihat kamu begini, kamu harusnya kamu begini. Kau nggak akan dapetin apa-apa. Dia nggak akan pernah berubah. Betul? Karena hanya orang punya kasih karunia yang bisa berubah. Bagaimana caranya? Perkataan Kristus. Amin. Pentingnya saudara, miliki perkataan Kristus. Renungkan firman. Mikir. Jangan baru ngomong terus mikir. Ya, mikir dulu baru ngomong. Ya. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Kadang orang berpikir ayat ini hanya untuk perbuatan ya. Kalau bekerja ya bekerjalah seperti untuk Tuhan. Tapi jarang orang menegaskan itu juga perkataan, betul? Padahal firman dikatakan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan. Lakukan untuk Tuhan. Kebayangkan masa saya zia, goblok. Saya melakukan untuk Tuhan seperti itu. Aing. Gak mungkin lah. Bedegong kamu tuh dasar. Ya. Kadang saudara karena udah lama perkataan itu saya tinggalkan. Jadi kalau ketemu perkataan itu saya deg-degan jantung saya. Aduh. Ya. Orang berpikir gak ada hubungannya perkataan kita dengan Tuhan. Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu katakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kira-kira pantas gak ya saya ngomong kayak begitu? Dalam mendidik anak, dalam berbicara dengan istri,
Dan berbicara dengan saudara seiman. Berbicara dengan rekan di kantor. Ya. Saudara, orang menantikan kasih karunia dalam hidupmu. Lewat apa? Perkataan. Di sana banyak orang yang tadi Ibu Kensi tadi malam bagi berkat, banyak orang yang kesulitan, saudara. Kesulitan ekonomi, kesulitan. Kita nggak bisa jawab. Tapi kita bisa katakan. Yang membangunnya itu perkataan Kristus. Dan dia dapat kasih karunia. Amin. Amin, saudara. Maka itu pentingnya kita menyampaikan kabar baik dengan perkataan yang baik. Perkataan yang Kristus taruhkan dalam hidup kita. Dan itu tergantung dengan perbendaharaan. Amin. Kita bisa menilai kekudusan seseorang dan kebenaran seseorang lewat dua hal saja. Apa yang dikatakan dan apa yang dia perbuat. Bukan karena kita menghakimi. Tapi itu yang firman Tuhan katakan. Kalau orang dibentuk dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, perkataannya pasti perkataan Kristus. Amin. Saudara tahu waktu Yesaya diutus untuk bangsa Israel. Waktu itu ada raja yang namanya Raja Uzia, saudara. Wah, kemajuannya luar biasa, tapi suatu ketika dia juga menyembah berhala, sakit, matilah dia, saudara. Kemudian Tuhan harus angkat seorang nabi, Yesaya. Waktu Yesaya mau diangkat sebagai nabi, apa yang dilakukannya, saudara? Ya, satu ayat lagi ya, ayat 5 ya. Dari Yesaya 6 ayat 5. Supaya ini terakhir lah, ini paling terakhir ya. Yesaya 6 ayat 5. Ya, dikatakan ini Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Saudara tahu Yesaya mengakui bahwa bibirnya ini yang menyebabkan dia dosa. Betul? Aku najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Langsung ayat 6. Selanjutnya. Tetapi seorang daripada serafim itu, bukan serafim anaknya Pak Reno ya ini. Tetapi seorang daripada malaikat yang namanya serafim, saudaraku, terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Saudara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya kepada apa? Mulutnya. Serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena Nabi harus berkata-kata tentang pesan Tuhan. Dan Tuhan tahu Yesaya harus dikuduskan. Dan biarlah kita seperti Yesaya. Amin. Kita dikuduskan. Kita sedang berproses. Ya, kita mungkin, saya masih banyak perkataan. Ya nggak apa-apa. Kita tahu kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, aku mau berubah. Mari ambil Tuhan, sepit di atas mezbahmu, kuduskan bibirku. Kuduskan hatiku. Supaya siapapun bertemu dengan saya, mereka mendapat kasih karunia. Karena perkataan Kristus adalah hidup saya. Amin, saudara. Kau mungkin punya anak yang bandel sekali. Tapi kalau perbendaharaanmu baik dan perkataan bibirmu dikuduskan oleh Tuhan, saya percaya bukan karena marah, bukan karena apapun, tapi perkataan Kristus itulah yang membuat mereka mendapatkan kasih karunia. Amin. Ini firman, saudara. Mari sama-sama kita perbaiki hidup kita, perkataan kita, supaya dimanapun kita berada, kita menyampaikan kabar baik dengan powerful. Amin. Orang takjub, sama seperti dia takjub, mereka takjub mendengar perkataan Yesus yang powerful. Ada muatan kuasa, ada dimensi ilahi. Amin, saudara. Dan saya percaya ini Tuhan mau pulihkan di dalam gerejanya. Kenapa, saudaraku? Karena gereja dimanapun, di antabaranta, dimanapun, masalahnya adalah konflik batin. Saling menyakiti, betul nggak? Lewat apa? Lewat perkataan.
Dan Tuhan ingin pulihkan ini supaya gereja menjadi model, menjadi contoh, saling membangun satu dengan yang lain. Tidak perkataan yang menghakimi, menyakiti dan segala macam, gosip apa, enggak ada. Tapi perkataan Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami mendengar kebenaran yang luar biasa, Tuhan. Bagaimana sepertinya hal itu sering kami anggap remeh, tapi Engkau membukakan hari ini betapa pentingnya, Tuhan, perkataan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu sekali supaya sungguh perkataan kami sama seperti perkataan Yesus, sangat powerful, ada muatan kuasa, ada dimensi ilahi, sehingga setiap orang yang mendengarnya mengalami kasih karunia. Kami tahu, Tuhan, apa yang meluap dari mulut keluar dari perbendaharaan hati. Kami berdoa supaya sungguh kami boleh terus tekun, konsisten merenungkan firman Tuhan. Pekerjaan roh dan firman terus membenahi hidup kami, sehingga Kau pastikan, Tuhan, di perbendaharaan hati kami tidak ada emosi negatif, tidak ada konflik batin, tidak ada persaingan, tidak ada apapun amarah. Tapi sungguh kami memiliki hati yang tulus, yang murni, penuh dengan firman, sehingga apa yang keluar di dalam mulut kami ada perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan semangat, perkataan yang mengubahkan. Oh Tuhan, betapa rindunya kami mengalami hal seperti itu. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti-Mu, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan yang kurindukan. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti-Mu, Yesus. Amin. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh
sekali lagi menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Oh, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Tuhan, ini komitmen kami Tuhan, deklarasi kami bahwa kami rindu mendambakan hidup kami sama seperti Engkau Tuhan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran kami boleh menjadi seperti Engkau. Karena kami manusia yang baru, yang dikuduskan dalam kekudusan yang sebenarnya, dibenarkan. Maka itu wajar Tuhan kalau perkataan, pikiran, dan perbuatan kami sama seperti Engkau. Kami berdoa terus Tuhan, tolong Roh Kudus benahi hidup kami semuanya, dan perkataan kami, benahi kami. Kami mau memiliki hati yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk. Kami rindu supaya perbendaraan kami di hati kami operasi Tuhan. Kuduskan Tuhan, ada yang tidak berkenan Tuhan luruskan. Tuhan, bawa kami memiliki pikiran Kristus, sehingga hari demi hari dimanapun kami berada, kami boleh mereka, orang yang mendengarkan, boleh mengalami kasih karunia. Kami tidak bisa tolong mereka dengan uang kami Tuhan. Kami tidak bisa tolong mereka dengan apa yang kami miliki. Tapi ketika kami memiliki perkataan Kristus, mereka mengalami kasih karunia. Kasih karunia itulah yang menolong mereka Tuhan. Kasih karunia itulah yang menjawab hidup mereka. Maka itu Tuhan, kami mau konsisten membangun hidup kami, perbendaraan kami. Karena kami tahu apa yang meluap di mulut kami keluar dari hati kami. Biarlah perbendaraan kami menjadi pembendaraan yang baik Tuhan, sehingga keluar perkataan-perkataan yang selalu baik. Kami sedang tidak merangkai kata-kata yang indah untuk mempengaruhi orang. Kami tidak sedang merekayasa kata-kata untuk mempengaruhi orang. Kami tidak bisa Tuhan, tapi kami percaya ketika kami memiliki perkataan Kristus, perbendaraan hati kami baik, otomatis Tuhan apa yang kami keluarkan pasti perkataan-perkataan yang baik, sama seperti perkataan Kristus yang powerful. Ada muatan kuasa, ada dimensi ilahi, sehingga mereka takjub mendengar apa yang kami katakan. Mereka mengalami kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata bahwa kami harus saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya sama seperti Engkau menguduskan bibir Yesaya Tuhan, untuk berita, untuk menjadi seorang nabi. Kami berdoa, kuduskan bibir kami juga Tuhan, untuk kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh memiliki perkataan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku angkat kedua belah tangan, biarlah berkat Tuhan turun atas engkau. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan, terobosan, hal-hal supranatural yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, kakimu akan berjejak lemak. Itulah firman yang pasti digenapi atas hidupmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi Tuhan tahu jalan keluar untuk hidupmu. Percayakan hidupmu kepadanya, maka Dia akan bertindak. Hubungkan dirimu kepada firman, maka firman itu yang melakukan, menyelesaikan hidupmu, memberikan jalan keluar, memberikan perkara yang besar, mujizat-mujizat. Terus kerja sama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menolong engkau, membentuk engkau, menuntun engkau dalam kebenaran, menunjukkan jalan tentang jati dirimu, dan kau memahami betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau.
Apapun kesulitan pergumulanmu, Dia bersama dengan engkau di setiap musim hidupmu. Dan percayalah bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu selalu bersamamu dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.